Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, di mana Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa dari ketiga market pair USD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya kalau kita perhatikan pergerakan dari Euro USD ya secara weekly time frame, dan ini adalah candle terakhir untuk hari ini ya. Dimana kalau kita perhatikan menurut saya di sini buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang ya. Meskipun kalau kita perhatikan pergerakan dari pergerakan dari hari Senin sampai dengan selama 1 minggu ya, dia membentuk pergerakan bullish ya. Tapi gagal break di atas high weekly dan kemudian bergerak turun. Dan penurunannya ini berkisaran antara 50% ya, dari low dan high-nya ini saat ini berada di area 50%, ya kurang lebih mendekati area support di 1.06126. Menurut saya posisi ini terlihat di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Secara range menurut saya tinggal nanti kita lihat ya, apakah nanti akan memberikan dorongan volume buyer atau buyer momentum. Ketika indeks dolar melemah, berarti ini akan membentuk candle impulsif yang cukup kuat. Tapi kalau nanti indeks dolar menguat, maka Euro USD akan terjadi penurunan dan bisa dikatakan akan membentuk sebuah bearish pin bar atau inverted hammer ya. Terlihat seperti itu. Oke, coba sekarang kita lihat di time frame daily. Di time frame daily secara keseluruhan pergerakannya ya, di sini ada gelombang impulsif dan ini bergerak membentuk sebuah pergerakan korektif ya, atau koreksi yang tentunya memang secara keseluruhan kalau kita lihat low-nya aja sudah mulai meninggi ya, dan high-nya juga di posisi ini per candle juga semakin menguat, artinya ada dorongan buyer, momentum terjadi ya, artinya ada bullish engulfing dan kemudian di sini juga ada bullish engulfing lagi. Meskipun di hari Kamis ada dorongan impulsif bearish, tapi tidak mampu break di bawah open dari bullish engulfing ini. Dan menurut saya ini masih berpotensi untuk menguat ya, karena saya melihatnya adalah bullish engulfing ini, kecuali kalau posisi hari ini ya, khususnya di time frame mungkin 4 jam atau 1 jam, pergerakan berhasil break di bawah open dari impulsif bullishnya, yaitu berkisaran 1.05723 ya. Kita masukkan angkanya 723. Ini adalah open bulls dari impulsif di time frame daily. Kita masukkan angkanya dulu. Ya, di open di 1.05723 ya. Artinya kalau hari ini dia berhasil break di bawah ini ya pasti akan terjadi penurunan. Tapi untuk posisi saat ini dari sesi Asia sampai sampai pembukaan sesi Eropa ya, posisinya masih menguat. Ya, karena wajar, karena koreksi 50% dari pergerakan bullish engulfing ini sering terjadi, tapi setelah ini dia akan bergerak naik lagi. Naik pun nanti minimal akan menguji sekali lagi ya, yaitu area high weekly ataupun high yang terdekat daripada harga running yang terbentuk di hari Kamis kemarin, yaitu di 1.06728. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Kita lihat di time frame 4 jam apakah ada momentum. Nah, kemarin saya sampaikan akan terjadi koreksi ya sampai area golden level, tapi ternyata di area golden level ini tidak ada pattern terbentuk ya, artinya tidak ada penerusan daripada kenaikan ya sebelumnya, artinya koreksi dia naik, tapi koreksinya ini sampai mendekati ya wilayah extreme probability yang sangat kuat ya di area sini, dan dikonfirmasi oleh bullish engulfing, artinya dorongan buyer cukup besar. Dan untuk hari ini saya melihatnya memang secara volume yang terjadi time frame 4 jam ini body candlenya semakin ke atas, semakin mengecil ya, artinya di pelemahan tepat berada di MA50. Tinggal kita lihat untuk time frame 4 jam, tentunya di time frame 4 jam saat ini masih dalam posisi running dan sudah bergerak naik ya. Tapi biasanya yang terjadi kalau candle impulsif atau body candlenya atau volumenya ini semakin meninggi, semakin mengecil dan membentuk long link doji, sering akan terjadi penurunan. Tinggal kita lihat nanti time frame 4 jam ini apakah membentuk bearish impulsif ya, atau bullish impulsif. Nah, seperti itu ya. Tapi ya kita lihat nanti sampai dengan pukul 17.00 untuk berganti candle. Baru nanti kalau ini dikonfirmasi oleh bearish
impulsif ya, candle bearish impulsif, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan. Itu menjadikan sebuah catatan untuk Euro USD hari ini di time frame 4 jam. Kalau di time frame 1 jam ya tentunya masih bergerak ini ya menuju area golden level. Ya, masih korektif. Ini masih mencari informasi yang cukup kuat. Tapi gambaran saya tadi kuat di time frame 4 jam ya. Saya melihatnya body candlenya semakin ke atas, semakin mengecil. Ya, adapun kalau ini terjadi kenaikan, hanya kita lihat pemantauan saya sih, saya masih melihatnya posisinya untuk jangka pendek ya dari time frame 4 jam itu memang kita butuh konfirmasi kejelasan dari apa area-area yang kita lihat tadi itu. Tapi kalau ini ternyata dia berhasil break di atas daripada area ini, drop besar kemungkinan akan terjadi kenaikan. Artinya kita lihat sampai dengan posisi area ini ya, di atas atau ya di atas area 50%, 1.06283 ya. Kalau area tersebut terjadi breakout impulsif di atas ini ya, maka kecenderungannya akan menuju ke wilayah minimal mendekati area golden level yang di atas. Ini kan yang kemarin kita tarik ya dari titik terendah, maka akan menuju wilayah area supply ya, di area sini, yaitu ya kurang lebih di 1.06687 ya, di area tersebut. Tapi kalau tadi yang kita tandain dari posisi ini berhasil break di bawah sampai close di time frame 4 jam tadi ya, maka kecenderungannya pasti akan bergerak turun lagi, yaitu minimal mendekati support terdekat daripada harga running atau opennya di sini di 1.05723, akan mendekati wilayah ini. Sebenarnya kalau dari kecenderungannya secara keseluruhan sih harusnya masih dalam posisi turun ya, karena pergerakan daripada Euro USD ini masih melihat dari posisi indeks dolar ya, kecenderungannya untuk beberapa hari ini masih menguat. Tapi hari ini akan ada news service PMI ya, ini yang sangat ditunggu-tunggu tentunya dan berdampak besar kepada indeks dolar. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya. Kita lihat di market GBP USD. Kita lihat di GBP USD dulu. Oke. GBP USD di time frame weekly ya. Kita pantau dulu time frame weekly-nya. Ya, di time frame weekly dorongan seller lebih kuat. Di sini terlihat candlenya membentuk saat ini ya, sementara membentuk bearish pin bar. Ada kondisi yang dimana tekanan seller sangat kuat meskipun di awal hari Senin, Selasa, Rabu memberikan dorongan kuat pada buyer, tapi tidak kuat meneruskan di atas daripada high weekly ya, 1.21477. Tapi di sini terjadi dorongan seller yang sangat kuat karena adanya penguatan pada indeks dolar ya, salah satunya. Dan menurut saya hari ini akan mencoba menguji sekali lagi wilayah low weekly-nya, area sini ya, karena kenaikannya hanya bertahan di area 38,2%. Yaitu di 1.21182 dan dia menjadikan penurunan, dan saat ini menguji wilayah low weekly 1.19273. Oke, sekarang kita lihat secara detail di time frame daily. Nah, di time frame daily secara keseluruhan saya katakan ya, seperti kemarin ini ada gelombang impulsif, saat ini bergerak gelombang korektif atau membentuk sebuah correction ya, area koreksi, dimana kalau kita perhatikan memang posisinya dia lihat nih ya, dia naik turun, dia naik lagi, turun lagi, dan berkisaran ini ya. Kalau mengikuti dari pola ini tentunya ini akan terjadi kenaikan kembali gitu, minimal mendekati area 1.20527 ya, ke area sana. Coba kita cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Kita lihat di time frame 4 jam sebentar. Nah, ini pola kemarin ya yang saya sampaikan, memang kecenderungannya adalah konsolidasi, kecenderungannya kuat turun ya, Anda bisa lihat. Dan ini sudah ada tekanan pada buyer ya saat ini. Kalau kita lihat TikTok daripada pergerakan ini ya, dia naik turun support, dia naik lagi. Nah, ini kemungkinan besar kalau tidak mampu bergerak menuju area base yang ada di sini nih ya. Ini sangat penting, nanti pantau sih wilayah ini yang menjadikan area base ini. Ini pantau, kalau nanti ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern, akan menunjukkan penurunan. Jadi gambaran saya seperti itu. Sebentar saya tandain dulu. Jadi ini kecenderungannya naik. Ada beberapa area tentunya. Kalau yang paling fresh adalah yang ini yang mendekati MA50. Nanti pantau di sini ada kenaikan, ada pergerakan impulsif bearish seperti ini. Ini ada bearish engulfing.
maka kecenderungannya akan menguji wilayah low weekly sekali lagi. Kalau sampai di breakout maka menuju support, catatannya di situ. Kalau tidak, dia akan kembali lagi naik. Ya, jadi posisinya seperti ini untuk GBP USD. Sekarang kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame weekly. USD Jepang Yen tetap memberikan dorongan buyer yang cukup kuat ya. Meskipun terakhir-terakhir ada pembentukan weekly di minggu ini adalah long legs doji. Tapi ini masih berjalan. Nanti kita lihat close-nya apakah betul-betul long legs doji atau memberikan bullish pin bar. Tapi secara keseluruhan jika mana body candle-nya di minggu ini tidak menunjukkan potensi penguatan, hati-hati minggu depan bisa terjadi yang namanya koreksi. Ya, itu catatannya karena memang secara keseluruhan masih naik ya. Ini secara keseluruhan masih naik, tapi kita lihat pembentukan di time frame weekly apakah betul-betul membentuk long legs doji atau bullish pin bar bahkan atau candle bearish. Ini menjadikan sebuah catatan. Ya, secara keseluruhan memang posisinya saat ini dari gelombang impulsif ya, dari gelombang impulsif dan ini menuju gelombang korektif ya. Korektifnya kalau kita perhatikan masih di bawah key resisten ya, 139.894. Berpotensi masih kuat turun. Oke, sekarang kita lihat time frame daily. Di time frame daily untuk hari kemarin ya. Ya betul ya, memang posisinya masih konsolidasi ya, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Meskipun ini sudah ada konfirmasi long legs doji dan impulsif bullish, seharusnya kalau posisinya hari ini tidak close di bawah open daripada impulsif bullish ini, kecenderungannya bisa koreksi turun. Ya, tapi kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil, kita cek time frame 4 jam ya. Di time frame 4 jam, sebentar, saya hapus dulu. Time frame 4 jam, oh tentunya ada posisi area supply di sini ya. Pantesan, ini ada supply ya, terakhir ada order block ya, ada area order block, hati-hati. Area sini bisa terjadi penurunan menurut saya. Ada penolakan kuat, coba kita cek. Ya, ini sudah mendekati area ini tapi tidak mampu break dan di beberapa hari sampai di beberapa jam penutupan ya terjadi penurunan sampai sesi Asia sampai mendekati sesi Eropa saat ini. Ini berpotensi akan terjadi koreksi ya. Hal yang perlu kita perhatikan menurut saya tepat berada di MA50 dan masih fresh. Ada dua yang perlu teman-teman pantau. Yang pertama area ini. Ya, ini ada area rally base rally. Ya, ini pantau di sini, ini ada rally base rally. Kemudian pantau area paling bawah yang di sini ya. Ini ada posisi area base. Kalau nanti area yang saya tandain di sini ada pembentukan pattern ya, baik nanti di time frame 1 jam contohnya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, akan menunjukkan potensi penguatan kembali. Udah saya tandain areanya. Maka dua informasi ini ya, dari posisi ini menurut saya kecenderungannya kalau nanti ini ada pembalikan pattern ya, bullish engulfing, bullish pin bar, maka kecenderungannya akan bergerak naik. Oke. Tapi kalau belum ada, ya catatannya kalau masih impulsif bearish, saya akan tunggu sampai wilayah ini ya. Di sini ada area base tadi sudah kita tandain. Baru nanti pantau ada pattern bullish engulfing, bullish pin bar, bisa buy. Target tetap menuju wilayah resistennya. Oke, ini adalah area base. Ya, seperti ini dari trading plan yang bisa saya gambarkan ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan saran saya tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya memahami apa yang saya maksud dan insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.